Mas Dirman nih Pak, gitu, masa sekolahnya itu katanya sampai pernah menjadi kernet angkot untuk membiayai sekolah. Barangkali Prof. disebut pas-pasan, mungkin benar, tapi kalau saya minus. Begitu enggak, jadi saya kan pulang ke Jogja. Menenggelamkan diri, sudahlah itu udah selesai itu urusan politik. Tiba-tiba datang ini Sama saya tidur. menghibur. Tapi saya terus berjuang gitu. Bahkan 2019 kan saya membantu Pak Prabowo kan, Ya, sebagai iya. bagian dari Sebelumnya timnya. beliau di 2014 Iya, iya. bertukar. Terus 2024 juga kita sebenarnya secara politik kan berlawanan. Berlawanan. Beliau wakilnya Pak Ganjar, saya ada di tempatnya Pak Anies. Pak Anies, Tapi di antara kami tidak pernah renggang komunikasi. Tidak pernah. Gitu ya? Jadi pribadinya tetap aja bersahabat baik. Saya ingat pernyataan pertama dari beliau adalah gini, Pak Dirman itu sudah terjebak katanya. Terjebak jadi orang baik. Jadi, you nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Harus terus begini. Dan inilah yang mesti diperjuangkan gitu. Beberapa hari lalu diundang oleh KPK, Mas Dirman. Saya lihat ada sampai ada usulan untuk melakukan repositioning apa segala macam. Saya Gimana, Pak? memang diminta bicara tentang positioning. Saya bilang saya ubah sedikit, bukan positioning, repositioning aja. Repositioning. Repositioning. Karena yang dulu itu udah bagus kan itu Pak Dirman. Dulu bagus, yang sekarang nih kocar-kacir. Saudara Pak, bukankah saudara itu sudah menteri? Mengapa mengambil risiko untuk hanya urusan etik gitu ya? Ada pertanyaan itu? Ada pertanyaan itu. Dan bicara rekamannya, saya menjawab dengan penuh agak marah juga sebenarnya. Yang mulia, menurut pendapat saya, politik yang baik itu kan ditata oleh hukum, dipandu oleh hukum. Dan hukum itu ujungnya adalah etik. Jadi saya tidak sepakat dengan menggunakan kata hanya soal etik. Apa kira-kira yang menurut Anda sampai saat ini belum bersepakat dengan Pak Mahfud? Saya nggak sependapat. Ayo. Kemarin Pak Mahfud tidak jadi wapresnya Pak Jokowi gitu. Ketika Pak Mahfud menyuarakan bahwa beliau diminta bergabung oleh Presiden. Kami semua senang lah karena ada unsur yang bisa kita percaya, kita taruh harapan. Terima kasih Pak Sudirman Said telah hadir. Terima kembali kasih di diundang, Mahfud di kehormatan diundang lagi. Officialia. Kita ketemu lagi nih. Ini Rizal Mustari. Mas Dirman, thanks for coming Mas again. Terima kasih banyak. Sini Mas Dirman tengah, Mas Dirman tengah. Waduh, saya diapit orang-orang terhormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, kali ini saya mengundang Bapak Sudirman Said di Ruang Sahabat. Sahabat saya sudah lama. Nanti saya cerita atau kami bercerita bagaimana kami dulu sama-sama berjuang melalui pintu-pintu yang berbeda, tetapi tujuannya sama, untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, ini sekarang beliau datang di Ruang Sahabat. Ruang Sahabat itu bukan perdebatan politik, tapi distribusi atau penjelasan kepada publik tentang nilai-nilai perjuangan yang harus kita abdikan kepada bangsa dan negara demi kebaikan. Kita tidak akan berdebat politik, meskipun kadang-kala sulit dihindari. Selamat datang Pak Sudirman. Terima kasih Prof. Mahfud. Terima kasih. Terima kasih Mas Saya Rizal. serahkan Mengambil alih, Pak. Mas Rizal Mustari diambil alih. Kekuasaan di sini sekarang. Iya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Mahfud tadi, saya akan memimpin perbincangan mempertemukan dua tokoh sahabat yang selalu dipertemukan dalam ide, prinsip, dan kesamaan nilai yang diperjuangkan untuk kepentingan bangsa. Mahfud MD dan Sudirman Said. Mereka dua adalah teladan di tempat mereka berkiprah masing-masing dan menjadi pribadi yang tangguh ketika berada dalam pemerintahan. Mungkin sebagian Anda sudah mendengarkan apa yang dilakukan oleh Mas Dirman, apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ketika berada dalam pemerintahan. Nah, hari-hari ini mereka berada di luar pemerintahan, tapi terus-menerus menebarkan virus kebaikan, menyebarkan pesan-pesan keadilan, transparansi, penegakan hukum, dan tentu demokrasi. Pak Mahfud, terakhir kita mengundang Mas Dirman ke studio ini di acara yang lebih
agak panas Pak, namanya panas. program terus terang. Terus terang kan. 3 bulan lalu. Kalau ke sahabat kan lebih menggunakan hati. Betul Pak. Kalau terus terang gunakan otak dan emosi. Nah waktu itu Mas Dirman, saya update sedikit. Itu tayangan yang fantastis Mas. Ketika kita membahas sepak terjang Riza Khalid, mafia minyak, dan Mas Dirman membongkar konspirasi ketika itu viral Mas. Sampai pekan ini sudah 3,5 juta Pak Mahfud view-nya. One of the highest lah di antara ini kita Pak, di antara show Di kita antara semua produksi kita yang Iya, betul Pak, itu luar biasa. Nah, bagi Anda yang belum menyimak, setelah nonton acara ini, Anda masuk ke playlist, temukan itu ada gambar Pak Mahfud dan Mas Dirman, silakan simak itu. Anda menjadi orang yang ke 3,5 juta atau 3,6 juta ketika nonton. Pak Mahfud, saya dengar ada kabar update dari KPK Pak soal ini. Apa, Oh iya. Kita masuk sedikit Pak ke sini ya, karena Pak Mahfud menyampaikan tadi pagi ke saya. Penting saya kira. Di Kompas hari ini bahwa Jaksa Agung sekarang melakukan penyidikan terhadap kasus Petral, ya, yang dulu waktu zaman Pak Dirman dibubarkan, tetapi proses hukumnya tertahan. Oke. Proses hukumnya kan tertahan. Pak Dirman dulu waktu jadi menteri kan dibubarkan tuh Petral tahun 2015. Ya. Kan banyak kasus tuh yang menimpa sebelum dibubarkan. Nah itu kan tertahan proses hukumnya. Termasuk ini Prof. Mantan dirut Petralnya kan tersangka, tapi kan nggak ada tindak lanjut lagi. Iya. Oh, nggak ada follow up gitu Mas ya? Mungkin. Oke. Nah sekarang diambil oleh Kejaksaan Agung dan mungkin akan jalan dalam waktu yang tidak lama ya, karena Jaksa Agung sekarang lebih cepat. Nah, saya memang 2 hari yang lalu bicara di Raker KPK. Oh iya Pak, di postingan Instagram Pak Mahfud ada tuh, diundang menyampaikan materi. Waktu itu kita berdiskusi, salah satu cara untuk mempercepat pemberantasan korupsi itu ikutan kasus itu supaya dibagi antara KPK, Kejaksaan Agung dan kepolisian. Jangan bersaing, saling sabot, saling apa. Oke. Itu kan banyak keputusan misalnya di Kemenaker atau di kasus Nasaruddin kan disebut Nasaruddin secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan korupsi ini. Vonis sekian. Nah, yang bersama ABC-nya ini tidak ditindaklanjuti karena terlalu banyak kasus. Saya bilang yang begitu serahkan aja ke Kejaksaan Agung, serahkan aja ke polisi agar semuanya tuntas. Tidak ada satu kasus masih ada orang yang disebut terlibat tapi kemudian hanya pelaku utamanya yang dihukum selama ini kan. Nah, jadi ini tepat nih, kerjasama Kejaksaan Agung kan sudah koordinasi, saya baca di Kompas itu sudah koordinasi dengan baik antara KPK dan Kejaksaan Agung. Yang ditangani oleh KPK jalan, teruskan saja ya. Ini kan beda subjeknya. Meskipun objeknya sama-sama Pertamina kan bagian-bagiannya beda. Menurut saya bagus, dan itu pelajaran ya, mumpung ini ruang sahabat. Pelajaran apa Pak? Pelajaran bahwa Anda boleh merasa aman suatu saat, mungkin karena punya backing, mungkin karena bisa lari, mungkin karena berlindung di bawah salah seorang pejabat penting. Aman suatu saat. Tapi baiknya demokrasi itu, di demokrasi itu kan selalu ada sirkulasi kekuasaan, ada pergantian. Nah, Anda ganti pemerintah, Anda punya backing lagi, atau Anda diberhentikan dari situ, Anda tidak akan bisa aman kalau Anda melakukan korupsi, mencuri kekayaan negara ini. Sepanjang belum kadaluarsa. Bayangkan ini kasus yang Pak Sudirman itu mencakup kasus dari 2009, lalu dibulatkan isunya itu pada tahun 2015. Hilang kan, kecuali pembubaran Petralnya. Sekian tahun sekarang muncul lagi. 16 tahun lah, 2009. Tahun ya, orang aja udah lagi tidur nyenyak atau mungkin lagi jalan-jalan ke luar negeri Mas. Nah itu Mas. Saya lanjut dikit Pak. Coba ya Pak Dirman. Mas Dirman lihat kasus itu ketika diusut, kebayang nggak kemana nanti arahnya? Kan selalu ada mitos di untouchable ya Prof. Iya. Tapi saya juga tidak percaya itu, sama dengan Prof Mahfud bahwa hanya soal waktu lah. Maka pada waktu cerita ini muncul, saya tweet kurang lebih begini lah. You can run but you cannot hide gitu. Anda bisa lari kemanapun, tapi suatu hari akan ada. Dan persis tadi, indahnya demokrasi itu kan ada sirkulasi kekuasaan. Pasti ada perubahan konstelasi gitu ya. Jadi kalau itu terjadi, mungkin
sedang tidak nyambung atau ada perubahan posisi segala macam. Jadi inilah kesempatan dan saya tentu tidak bersyukur karena orang-orang ini ditangkap tidak, tapi bersyukur karena yang namanya hukum itu memang harus ditegakkan. Harus begitu ya. Harus begitu. Oke Mas. Oke, kita balik Pak ke sini. Ini update saja. Kita bicara soal persahabatan. Nanti teruskan di terus terang podcast terus terang. Boleh. Kita lihat episode berikutnya. Sudah dapat 3,5 juta lagi. Nunggu yang panas-panas nanti. Pak Mahfud udah menjanjikan ke Mas. Pak Mahfud dulu deh, kenapa kita ngundang Mas Dirman kali ini, Pak? Apa yang perlu kita dapatkan dengan mengundang sahabat Anda ini? Ya, banyak ya. Saya melihat Mas Dirman ini dulu dari mana ya gitu kan, saling tidak. Itu juga keindahan kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan. Kita itu datang dari tempat yang berbeda ya. Mas Sudirman dari Jawa Tengah, saya Madura, Mas Rizal dari Pekalongan, dari Makassar, Pak Jokowi Solo, Pak Luhut sana Batak, Tapanuli, ada yang dari Aceh, dikumpulkan kan oleh Tuhan kan, bertemu. Lalu ya hebat betul ya Tuhan tuh menciptakan ya. Itu kalau di dalam ayat suci itu kan disebutkan, coba kamu lihat kehidupan manusia itu dalam surat Ar-Ra'd itu. Allah menurunkan air dari langit, lalu air itu berkumpul di tempat cembungan, sesudah ini penuh berjalan sendiri-sendiri, tiba-tiba ketemu lagi di sana. Coba Mas Sudirman dari Pekalongan ke Stan, ke Amerika, lalu bertemu dengan saya di posisi yang berbeda, lalu bertemu lagi itu. Nah, saya mengamati perjalanan Mas Sudirman penuh perjuangan. Hampir sama dengan saya dari mirip, desa. Pak. Mirip. Kalau saya baca dari mirip desa kecil, kehidupan yang susah lah. Tapi ya bisa kalau berjuang karena Tuhan itu memberi kesempatan melalui negara yang merdeka dan demokrasi, gitu. Oleh sebab itu kemerdekaan ini harus kita jaga dan sistem demokrasinya juga harus kita pelihara agar kenikmatan yang pernah dinikmati oleh orang-orang seperti Pak Sudirman, saya dan sebagainya, semua orang sekarang merasa nikmat dengan Indonesia itu bisa terwasikan dari generasi ke generasi, itu aja. Nah inilah makanya saya melihat kiprahnya juga, kebetulan sama-sama bergerak di bidang perjuangan anti korupsi. Ya di awal-awal reformasi itu, ya kita belum pernah berkenalan dekat, tetapi dari jauh mendengar. Baru sesudah sama-sama menjadi pejabat gitu, meskipun posisi yang berbeda, ya kami terus bersinergi. Terutama di saat-saat politik sulit gitu ya. Karena ke rumah saya dulu di Jogja. Saya kalau saya baca ya, bukan semata-mata sama-sama orang kampung, masa kecil di kampung, di Pamekasan, di Brebes gitu. Tapi juga Pak Mahfud, saya baca kesamaan dalam hal kehidupan ekonomi. Ini ekonominya pas-pasan. Ya. Saya baca Mas Dirman nih Pak, gitu, masa sekolahnya itu katanya sampai pernah menjadi kernet angkot untuk membiayai sekolah. Saya tunggu ceritanya gimana Mas, dicerita Mas, masa kecilnya gimana Mas? Kampung, Pak. Gimana? Jadi kalau Pak Mahfud tadi barangkali Prof disebut pas-pasan mungkin benar, tapi kalau saya minus. Jadi sebenarnya saya sering diingatkan oleh istri saya, jangan cerita itu lagi terus menerus. Tapi karena ditanya nggak apa-apa. Saya baca soalnya. 9 tahun usia saya, ayahnya kan meninggal, pergi. Jadi ibu saya itu struggle dengan yatim ya. 6 anak kan. Dan kami kenapa tertua bisa tertua? Nomor 2. Nomor 1 perempuan. Kenapa kami bisa terus sekolah? Karena ngenger, numpang dari satu keluarga ke keluarga yang lain, dari mulai SD, SMP, SMA. Kadang-kadang indekos bayarnya separuh sambil bantu-bantu pekerjaan rumah. Jadi memang kerasnya hidup itu yang membuat ya kita mesti berjuang ya. Saya bisa sekolah karena dapat sekolah ikatan dinas, Prof. Namanya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara gitu. Yang dilalainya karena mungkin aktif di kampus segala macam, terus ada kesempatan ngelamar beasiswa pada waktu itu belum ada LPDP. Terus dapat waktu itu dibiayai oleh utang dari World Bank. Jadi saya berutang pada rakyat tuh untuk sekolah ke Amerika. Jadi kurang lebih gitu Mas. Dan betul pada waktu kecil apa saja dikerjain. Dagang daster. Pergi ke Solo ngambil dari pasar Klewer. Kemudian tadi saudara punya kol. Jadi kita pulang sekolah sambil ngenet, dan karena jadi ngenet saya bisa nyopir lah gitu. Pengalaman nyopir. Gantikan ya. Jadi banyak sekali
Waduh. Dan itu berlangsung biasa, sampai kuliah di Amerika. Karena kan sangunya pas-pasan. Jadi jam 3 pagi, jam 4 pagi bangun, jadi loper kolan seperti biasa. Banyak mahasiswa begitu. Kemudian ketika berkenalan dengan Mas Bambang Harimurti sebagai Kepala Biro Tempo di sana. Oh, oke. Mas BHM ya? Saya datang, kemudian saya mengatakan, Mas, saya bantu-bantu. Diajari menulis. Dan saya jadi ada pengalaman belajar jadilah menulis. wartawan, Oke. wartawan dadakan. Selama 2 tahun lebih lah. Jadi segala macam kita kerjain lah untuk survive. Iya. Sampai akhirnya sekolah ke Amerika ya, Mas? Iya. Sekolah apa? Di George Washington University itu bisnis ya? Atau apa, Mas? Iya, bisnis, tapi saya ngambil 2 major. Nomor 1 change management, yang kedua strategic management. Jadi jadi reformnya itu udah memang dapat sejak kuliah di Amerika ya? Kira-kira gitu lah. Jadi yang... ada sedikit academic background di bidang itu. Pak Mahfud share dong Pak, masa kecilnya Pak Mahfud. Kalau beliau tadi kan ke beberapa tempat, Pak Mahfud kan kuliah, belajar di pondok, di Kiai. Gimana? Saya dulu di pondok pesantren, jadi sejak kecil gitu, umur 7 tahun lah saya sudah masuk pesantren, terus habis itu masuk SD negeri, terus masuk sekolah ke kota dari desa. Terus ya itu dapat sekolah seperti Pak Sudirman, tetapi SMA-nya pendidikan hakim Islam di Jogja. Itu beasiswa juga, ikatan dinas gitu. Tapi ketika saya lulus di situ, kalau dulunya sekolah di situ tuh langsung diangkat sebagai PNS di Kementerian Agama. Nah, zaman saya itu sudah sulit jadi PNS, meskipun beasiswa. Saya ngelamar tuh nggak lulus, sampai 2 kali jadi pegawai Departemen Agama nggak lulus, sehingga terpaksa milih kuliah. Nah, milih kuliah itu S1, S2, dan S3 saya pakai beasiswa dari daerah. Sampai S3 Pak? Iya sampai S3. Oh ya. Super Semar semua malahan. S1 Super Semar, S2 Super Semar, S3 Super Semar gitu. Dapat juga dari dulu namanya TMPD. Tim Manajemen Program Doktor, yang sekarang diganti LPDP. Itu membiayai sekolah S2, S3. Nah, di situ kemudian saya yang dari Super Semarnya tuh dapat sandwich bersama Kemdikbud untuk ke Amerika, ke Columbia University untuk menjadi visiting scholar gitu. Penelitian selama 1 tahun, setengah tahun di New York, setengah tahun di DeKalb. Ketemulah di New York saya satu apartemen dengan Artijo Alkostar almarhum. Di DeKalb itu dengan Andi Malarangeng. Oh, Andi Malarangeng. Iya, saya dibantu-bantu dia lah. Dia kan waktu ketika itu Andi S3 di sana. Ya, sesudah itu udah lama sesudah pulang ya, lalu reformasi. 77 tahunan sesudah saya pulang kan terus bergerak reformasi, terus kita masuk. Mulailah mengenal nama Sudirman Said, Kusnadi, Harjo Sumantri, macam-macam lah, aktivis-aktivis gerakan. Makanya saya lanjut mau bertanya, cerita perkenalan awal gimana sih Pak? Siapa dulu, Mas Dirman atau mengenal pertama lalu bersahabat tuh gimana ceritanya? Saya kira kalau perkenalan awal, kalau saya tidak ingat persis kalau secara fisik ya, secara fisik dalam arti, tetapi mengenal ide-idenya dan gerakan-gerakannya. Dulu namanya apa tuh? Masyarakat Transparansi Indonesia. MTI. Masyarakat Transparansi. Beliau sekretaris eksekutif ya. Betul. Tetapi yang kemudian menjadi lebih dekat itu sesudah Pak Sudirman menjadi menteri di zaman Pak Menteri SDM ya. Di zaman Pak Jokowi pertama. Pak Jokowi. Oh kan dia diserang juga tuh kebijakannya, entah dari mana saya bela, terutama soal Freeport dan lain-lain itu sudah benar Pak Dirman bilang soal ada cerita kalau nggak salah Pak Mahfud lihat ke saya, Mas Dirman mendatangi Pak Mahfud menyampaikan soal Freeport, apa tuh Pak? Nanti saya tambahin data itu, nanti disampaikan aja. Oke, gimana Mas? Lanjut deh. Coba itu gimana? Jadi saya pertama kali bertemu langsung, memang sama ketika reformasi kan beliau salah satu orang kampus yang jadi menteri kan di zaman Gus Dur gitu. Jadi kita ikutin terus sampai ke Mahkamah Konstitusi, jadi Menteri Hukum dan sebagainya. Jadi kita ikutin dari jauh. Tapi yang menarik adalah saya minta diatur oleh seseorang bertemu dengan beliau ketika saya ngurus report dan sebagainya itu karena waktu itu Pak Mahfud tak lagi jadi menteri, sudah selesai dari Mahkamah Konstitusi. Oke. Jadi beliau menyampaikan pandangan-pandangan, terus saya bilang saya pengen ketemu lah gitu. Saya ingat pernyataan pertama dari beliau adalah gini, Pak Dirman itu sudah terjebak katanya.
terjebak jadi orang baik. Oh, ada cerita itu ya. Jadi, you nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Harus terus begini, dan inilah yang mesti diperjuangkan gitu. Oh gitu Pak ya? Jadi itu saya ulang-ulang bercerita itu kepada berbagai teman, bahwa itulah pernyataan Pak Mahfud. Yang ketika itu kira-kira saya ini kan dipepet dari semua sisi. Dari DPR, dari ya para pihak lah. Saya kira itu juga yang memberi semangat. Saya langsung kenceng aja soal Pak peminta saham itu. Karena saya yakin kan beliau tidak sendirian. Kalau beliau ngambil posisi mendukung proses ini, artinya kan banyak orang juga ada di belakang publik. Jadi itu yang sangat mengesankan, dan karena itu ketika semua proses terjadi, termasuk ketika beliau ambil jadi wapres kan, ambil jadi cawapres, sudah sampai nyaris. Kita bersukacita lah. Aduh, mudah-mudahan ya. Terus ternyata takdir mengatakan lain. Saya datang ke kediaman beliau di Jogja. Di Jogja ya waktu itu? Bersama saya Didu. Oh, itu lalu muncullah datang cerita bola ya katanya. Bapak nge-tweet kan? Bawa Man City. Satu Man United soalnya. Ingat saya jadinya. Oh, long time ago itu Pak. Iya, itu pertama yang terus bertemu. 2019. Ketika gagal saya mau jadi cawapresnya Pak Jokowi kan sudah diumumkan, sudah ke T1, sudah kemana gitu, kan sudah diumumkan. Begitu enggak jadi, saya kan pulang ke Jogja. Menenggelamkan diri, sudahlah itu udah selesai itu urusan politik. Tiba-tiba datang ini sama saya Didu menghibur. Tapi saya terus berjuang gitu. Dengan pernyataan tadi Pak, jarang mendengarkan Anda terjebak menjadi orang baik. Ternyata ada itu, tidak hanya terjebak menjadi orang jahat Pak Putih. Iya, terjebak jadi orang sudah terlanjur baik, masuk ke sebuah lingkungan kerja yang tidak mudah. Banyak mafianya, banyak itunya. Tapi saya bilang ya harus bertahan di situ. Oh ya. Karena banyak orang yang kemudian kan tenggelam di dalam kubangan itu. Banyak sekarang orang-orang yang menghuni penjara itu minta maaf. Itu kan dulunya orang yang berjuang bagus, lalu masuk ke sebuah lingkungan, dia hanya berangkat dengan ide mungkin jaringannya kurang kuat atau apa gitu, sehingga dia kemudian ikut tercebur di dalam kubangan koruptif gitu. Nah, Pak Dirman itu sudah terjebak dengan sama orang-orang baik ya, ada Pak Kusnadi, Pak Kuntoro, Pak siapa kan teman-temannya itu orang. Nah, mungkin menurut saya udah terjebak di situ, kalau nyebrang ke situ malah susah. Bertahanlah jadi orang baik kan gitu. Iya. Oke, ini inspirasi nih Mas Dirman. Pengalaman Anda dengan Pak Mahfud. Ada yang menurut saya sangat menarik ya. Jadi kami kan sebetulnya secara politik tidak selalu di satu camp lah ya. Jadi saya keluar dari kabinet, terus Prof. Mahfud akan diambil sebagai wakilnya Pak Jokowi. Tapi kita terus menjaga hubungan. Bahkan 2019 kan saya membantu Pak Prabowo kan sebagai bagian dari sebelumnya beliau di 2014 bertukar. Terus 2024 juga kita sebenarnya secara politik kan berlawanan. Beliau wakilnya Pak Ganjar, saya ada di tempatnya Pak Anies. Tapi di antara kami tidak pernah renggang komunikasi. Tidak pernah. Gitu ya. Bahkan persis setelah Pilpres ya, kalau masih ingat kita makan malam di satu tempat, Pilpres sudah selesai, hasilnya begini sudah, kita kembali kepada jalur perjuangan kira-kira gitu. Jadi perbedaan kubu itu tidak membuat nilai menjadi berbeda juga ya. Nah, ada satu benang merah menurut saya yang di sini kita bisa satu pikiran. Politik itu kan public service ya, bukan urusan pribadi. Jadi pribadinya tetap aja bersahabat baik. Pilihan politiknya boleh beda-beda gitu. Nah, ini yang mungkin sekarang ini agak langka ya. Maksudnya orang tuh seperti kalau bukan bersama saya maka kamu nggak ada gitu. Betul. Itu yang barangkali saya belajar banyak karena beliau kan senior saya nih, jadi saya terus ngikutin sampai hari ini ketika beliau masuk ke dalam tim reformasi, saya bersyukur. Nah itu kita punya harapan. Ini saya mau dari tadi mengakhiri tapi indah karena ini belum mulai Mas ini. Ini baru pendahuluan. Saya mau cut tapi kayaknya story-nya kan keren banget gitu. Kita ada beberapa bagian Mas. Satu Mas Dirman bicara tentang nilai, perjuangan nilai gitu ya.
Lalu soal reformasi Mas, ada reformasi belum selesai. Okay. Lalu kemudian ada juga tadi pendidikan sebagai pembebas. Saya tadi mendengarkan cerita-cerita banyak banget yang bisa bicara dari sisi pendidikan. Jadi kita ambil itu. Lalu kemudian ini panggilan hati lah kira-kira yang mempertemukan dan bersahabat sampai sekarang. Ya, jadi ada kesamaan antara Pak Mahfud dan Mas Dirman. Menurut saya dua-duanya teguh memegang prinsip dan nilai. Itu jadi pejabat, jadi menteri, ya tidak membayangkan umumnya pejabat seperti apa gitu, tapi ada sesuatu yang diperjuangkan. Misalnya nih contohnya, ketika Mas Dirman membongkar kasus Papa Minta Saham yang sampai sekarang dibicarakan orang. Pak Mahfud ketika menjadi Menko Polhukam itu menghentak dengan mengatakan bongkar pencucian uang 349 triliun. Ketika Sambo lagi begitu, Pak Mahfud nyaris berdiri untuk berteriak mengatakan bahwa ini konspirasi dari Sambo gitu ya, dan dibongkar. Itu kan semua penuh risiko. Tapi kita melihatnya ada nilai yang diperjuangkan dari Anda berdua. Apa Pak Mahfud yang membuat Anda kukuh melakukan itu dan itu menjadi sebuah identitasnya Mahfud maupun Sudirman Said? Pak Mahfud dulu. Tanya pertama untuk kebaikan bersama, kebaikan negara ini agar bermanfaat bagi kita bersama sebagai bangsa, gitu ya, sehingga dan kita mensyukuri kemerdekaan dan seluruh kekayaan yang kita miliki, jabatan, pejabat dan semuanya, birokrasi itu harus bersih menuju ke satu titik. Itu nilai. Kalau kita membiarkan hal-hal yang begitu, apalagi ikut tercebur ke dalamnya, berarti kita mengkhianati, gitu ya. Lalu nilai-nilai kebenaran itu kan harus ditanamkan semua orang. Nilai keberanian untuk menegakkan kebenaran, kan ada tingkatannya di dalam agama itu, ya. Kalau ada 3 hal. Kalau kamu melihat kemungkaran, ya, maka caranya 3 hal. Pertama, kalau kamu punya kekuasaan, gunakan kekuasaanmu. Ya, kalau kamu tidak punya kekuasaan, gunakan lisanmu untuk ngomong. Seperti sekarang ini ya? Iya. Kalau tidak bisa ngomong, tidak ada yang dengar juga, siapalah saya tidak bisa ngomong. Berdoa. Oke. Ya, maka saya berpegang pada nilai-nilai itu. Sejauh yang bisa katakan di 3 tingkatan. Ketika saya berkuasa itu, ketika saya tidak berkuasa, saya bisa ngomong, alhamdulillah bisa nulis, ada yang dengar juga. Iya kan? Kalau enggak ya berdoa saja. Kalau pada saatnya sudah tidak berdaya kan ya tinggal berdoa saja. Itu kan tuntunan agama. Kita. Iya kan? Dan begini, saya takut itu untuk melakukan sesuatu gitu ya yang tidak benar, karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan ada akibatnya, cepat atau lambat. Kalau tidak ke kita, ke keluarga kita yang pada akhirnya juga membuat kita sendiri menderita. Oleh sebab itu dalam yang saya hayati itu ya setiap perbuatan jelek, setiap makanan yang tidak halal itu akan menimbulkan penderitaan bagi kita. Kalau tidak hari ini besok, kalau tidak langsung ke kita, keluarga kita dan seterusnya. Saya selalu percaya pada hal yang seperti itu, sehingga saya merasa harus berhati-hati juga. Tapi berkawan juga harus baik lah dengan siapapun gitu. Mas Dirman? Apa yang mendorong Anda dan bagaimana melakukan itu? Tadi kan sampaikan fatwanya itu kan, kalau engkau melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Kalau tidak dengan lisanmu atau berdoa. Tapi itu ada catatannya kan? Ada full iman. Itu adalah selama-lamanya iman. Fasalika adhaful iman gitu ya. Nah terus saya berefleksi lah. Dari mulai sekolah SD sudah numpang, SMP numpang, SMA numpang, kuliah di ongkosin negara, terus gitu. Jadi saya merasa berutang begitu banyak pada lingkungan, dan tadi cara bersyukurnya, cara membayarnya tidak mungkin saya keliling ke mereka untuk membayar kembali. Itu sudah lewat lah, dan nilainya jauh berbeda gitu. Jadi yang kita lakukan adalah saya mengatakan this is a time for payback, membayar kembali apa yang saya berutang pada masyarakat, pada negara. Tapi saya kira benar tadi bahwa mungkin karena background kita aktivis juga ya. Sama saya kira dengan Prof. Aktivis itu nggak punya apa-apa aja kan pengen bergerak gitu. Apalagi dikasih bolpen. Modal ngomong aja udah bisa. Apalagi dikasih bolpen, dikasih kekuasaan. Kekuasaan. Malahan saya sempat ditegur nih Prof oleh beberapa sahabat senior saya.
kamu kan sudah menteri kok kayak aktivis saja gitu ya. Lah terus saya bilang pada beliau, lah panjenengan ngajarin saya untuk jadi apa? Masa duduk saja menikmati status begitu ya. Jadi ya itulah cara kita mengembalikan utang kita pada negara, tapi juga tadi bahwa kalau sudah diberi pendidikan, diberi ilmu, kemudian ketika melihat sesuatu yang salah, diam saja, terus bedanya apa? Makanya tadi Mas Rizal menyebut pendidikan sebagai alat pembebasan supaya kita bebas dari ketakutan, bebas dari kekhawatiran. Satu lagi saya punya pengalaman di MKD itu. Seorang anggota MKD berteriak keras. Saudara pengadu kan seperti itu kan. MKD ini siapa tahu? Mahkamah Kehormatan Dewan. Iya, kasus Papa minta saham. Oke. Saya menyebut saya saudara pengadu kan. Saudara pengadu. Bukankah saudara itu sudah menteri? Mengapa mengambil risiko untuk hanya urusan etik gitu ya? Ada pertanyaan itu? Ada pertanyaan itu. Dan bicara rekamannya. Saya menjawab dengan penuh agak marah juga sebenarnya. Yang mulia, menurut pendapat saya, politik yang baik itu kan ditata oleh hukum, dipandu oleh hukum. Dan hukum itu ujungnya adalah etik. Jadi saya tidak sepakat dengan menggunakan kata hanya soal etik. Etik itu adalah ultimate guidance dari Pak Mahfud selalu mengatakan itu tuh. Iya, betul. Jadi ada masa-masa di mana kita memang seperti mungkin bukan tertantang ya, terpanggil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sebetulnya memang ini harusnya tidak ada gitu. Kan mafia ini kan penyakit, misalnya dalam soal mafia ya, bukan praktek yang kita. Tapi dulu waktu jadi ketua senat juga beresin korupsi di antara mahasiswa juga. Pada waktu saya pernah diundang untuk membereskan beberapa urusan bisnis ini juga oleh Pak Ali Matarto. Jadi sepanjang karir memang kebetulan banyak sekali panggilan-panggilan untuk melakukan penataan. Jadi ketika sampai pada peran yang katakanlah saya punya kekuasaan itu seperti ultimate saja dan ya udah jalan aja sebagai intuisi. Nah, ini menarik nih. Itu soal nilai ketika menduduki sebuah jabatan pemerintahan. Nah, saya agak masuk sedikit. Dua-duanya pernah juga di politik. Nih, nilai yang diperjuangkan dalam politik itu saya pengen tahu. Ketika misalnya Pak Mahfud diminta oleh Pak Prabowo dan Hatta Rajasa ketika itu memimpin tim sesnya, tim Pilpres waktu itu, apa yang membuat Pak Mahfud itu, oh ini gue ambil karena nilai ini gue mesti perjuangkan di dalam. Ketika diminta oleh Pak Jokowi menjadi pejabat pemerintah, menjadi Menko, nilai apa yang ingin diperjuangkan di dalam? Kalau melihat background Anda berdua selalu pada nilai. Begini, pada waktu itu menurut saya Pak Prabowo maupun Pak Jokowi itu samalah sebagai calon lah punya. Ketika kompetisi mereka waktu itu ya. Tapi saya milih Pak Jokowi itu pendekatannya kan populis ya. Pak Prabowo itu pendekatannya struktural. Artinya program dia itu saya akan menindak, memperbaiki lembaga-lembaga, menindak pejabat, menindak ini. Itu karakter saya, bukan karena saya anti populisme, tapi karakter itu saya kesamaan lebih dekat. Karakter ya di situ. Oleh sebab itu ketika saya diundang oleh Pak Prabowo waktu itu tahun 2014 saya bersedia untuk menjadi tim sesnya Pak Prabowo, tapi saya nanti ngurusi urusan hukum. Iya, ada tanda tangan Pak Prabowo gitu. Jadi ada niat untuk memperjuangkan hukum, kira-kira gitu di situ ya. Nanti urusan hukum saya Pak, ini hukum rusak. Iya, saya waktu itu ketemu di bandara, dia mau kemana-mana, ketemu di bandara, janji ketemu di Halim, gitu, diskusi di situ. Nah, saya karena karakternya itu bukan karena Pak Jokowi jelek atau Pak Prabowo lebih, waktu itu pilihan aja. Waktu itu kan, tapi ada strategi pilihan untuk mencapai nilai yang diperjuangkan ya. Masyarakat kan milih lebih suka yang populis seperti Pak Jokowi. Ya sudah, habis itu sudah terpilih kita dukung kan gitu. Nah, itu nilai yang saya perjuangkan pada waktu itu. Bagi saya hukum itu menjadi kunci untuk ketertiban dalam mencapai tujuan negara ini. Kalau hukumnya rusak, semua akan amburadul. Semua bikin hukum sendiri-sendiri, ya kan? Nah ini harus ditegakkan. Yang koruptor-koruptor itu harus dibuka, saya bilang. Yang baru dihalangi, yang lama itu dibuka agar seluruh akibat dari setiap perbuatan itu dirasakan oleh seseorang. Meskipun tentu saya tahu seperti saya katakan tadi, hukum itu kan ada soal kepastian, ada keadilan dan ada kemanfaatan. Itu harus dipertemukan, tapi tetap hukum itu menjadi pengarah kita untuk bekerja. Apapun yang terjadi,
kalau sesuai kisur kembali aja ke hukum, kan tertib semuanya. Hukumnya begini, hukumnya begini. Nah, kalau hukumnya itu dirusak, maka seluruh kehidupan masyarakat tuh menjadi rusak. Di situ pilihan saya. Oleh sebab itu, ketika saya bergabung dengan Pak Jokowi juga kan saya milih. Itu juga jadi pertimbangan. Mengambil bagian hukum kan waktu itu. Mas Dirman, saya baca perjalanan hidup Anda ketika masuk dalam politik kan pernah juga ya masuk ke Partai Gerindra, bahkan sempat jadi calon gubernur waktu itu di Jawa Tengah, udah ikut kompetisi kan. Apa yang mendorong Mas Dirman masuk ke dalam situ? Atau juga ketika misalnya Pilpres kemarin sempat membantu Mas Anies di awal-awal, Anda ingin memperjuangkan apa sih di dalam politik? Kenapa harus gabung ke sana dengan melakukan itu? Sebagai orang yang belajar manajemen perubahan dan mempraktekannya dalam berbagai pekerjaan itu, saya kira kita menyadari bahwa perubahan itu tidak mungkin dilakukan tanpa otoritas, tanpa kekuasaan. Yang kedua, sebagai aktivis kan dari dulu juga gitu kan, mulai ngurus konsumsi, masjid, maulid Nabi, segala macam ya kan. Akhirnya kan jadi ketua senat. Iya, ada ketua senat. Baru ketua senat, baru bisa beres-beres yang lain. Iya, ketua senat di STAN ya waktu itu ya. Jadi pasti ada satu impact kalau kita ada dalam kekuasaan. Karena itu berusaha, meskipun saya kira kita sama berusahanya dengan cara-cara yang baik lagi. Jadi ketika datang kesempatan untuk saya bantu Pilpres dari zaman Cak Nur dulu kan. Cak Nur kan sempat ikut konvensi dulu ya. Tahun 2003 ya. Di Golkar waktu itu ya. Betul. Persis. Tidak berhasil. Kemudian terus setiap ada kesempatan untuk perjuangan politik, sempat bantu Pak Heri juga nyagup di Jawa Barat. Masalahnya sama, jadi diketawain soal gizi tidak ada gitu. Wah iya, untuk soal itu dulu ya. Ya isi tas dan segala macam. Apa namanya? Visinya bagus tapi gizinya tidak mendukung. Iya. Jadi itulah yang mendorong saya ketika sesudah menteri, ya ini urusan politik kan, mau tidak mau gitu. Katanya menteri kan jabatan politik, Bro. Ya. Jadi ketika teman-teman dorong, lebih tepatnya saya itu didorong oleh teman-teman partai sebetulnya. Jawa Tengah kosong, nggak ada orang, Mas Ganjar tidak punya kontender, ya udah kita masuk gitu. Jadi itu yang ingin kita bawa, termasuk ketika bantu Mas Anies dengan satu harapan bahwa bila orang-orang ini terpilih, mungkin akan membawa kebaikan gitu. Jadi politik sebagai jalan melayani itu mendorong saya untuk ayo kita berjuang dan jangan politik berhenti, sebagai jalan melayani. Itu saya kira impact yang ditimbulkan kan lebih besar daripada bekerja di sektor tertentu ya. Misalnya saya ini tidak pernah berhenti dalam urusan civil society, tapi tetap ada batas gitu, karena kemampuan resources juga terbatas. Begitupun di perusahaan saya pernah kerja di perusahaan. Akhirnya kan impact-nya ya sekitar itu juga, sangat mikro. Tapi kalau di Indika Energi ya. Indika Energi cukup lama. Tapi kalau kita bisa masuk ke arena itu, dan saya kira itu juga mendorong Prof. Mahfud bersedia maju sebagai capres segala macam. Tetapi katanya begini Mas, when it comes to public service, kita boleh bersiap, tapi sebaiknya jangan kepingin gitu. Jangan kepengen, tapi siap bersiap. Begitu ada panggilan kita bersiap lah. Tadi misalnya ada kesempatan dorong ini, dorong itu, kita siap. Tapi begitu ngomong kepengin, kita kejar segala sesuatu dengan segala cara. Dan begitu duduk, kita nggak ingin kehilangan dengan segala cara juga gitu. Iya. Karena kita yang menginginkan posisi itu gitu. Pak Mahfud sering sekali tuh, ada ayatnya tuh, ada waktu itu, jangan kejar. Apa waktu itu Pak? Jangan kejar. Apa? Kan Bapak suka bilang tuh, ada dalil, jangan kejar jabatan itu. Kalau nggak salah ya apa? Iya, jadi gini, itu hadis Nabi. Hadis Nabi. Atas alil imaro. Fa innaha in utitaha bimasalah ukilta ilaiha. Gitu. Uinta biha. Gini, kalau jangan kamu kejar tuh jabatan, jangan kejar. Karena kalau kamu ngejar jabatan, nanti Allah tidak akan menolong kamu. Tapi kalau kamu diam lalu jabatan diberikan oleh orang dan kamu terima dengan ikhlas, maka Allah akan bersamamu. Itu hadis Nabi kepada dulu. Tapi ketika ditunjuk menjadi wapres, ya Anda perjuangkan. Kira-kira gitu teorinya Mas Dirman tadi itu ya. Iya, gitu sebagai aja. Cawapres bakal diberikan, ayo kita jalan gitu. Oke. Kalau enggak ya sudah. Dari mana yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Urusan perjuangan nilai selesai sampai di sini. Kita lanjut lagi. Ini berikutnya tentang ini dia nih. Reformasi belum selesai, Pak. Reformasi belum selesai. Sahabatnya Pak Mahfud ini kan punya track record cukup panjang di reform, Pak. Monggo diminum, Pak Mahfud. Mas Dirman,
pernah di ESDM dan melakukan reformasi di sana, di PT Pindad ketika beliau di PT Pindad juga melakukan reform gitu ya. Lalu Pertamina juga ya, sehingga di situlah kemudian muncul kasus minta di pertama PSDM, kali ya. Pertama kali di Pertamina sih. Pertamina ya. Lalu mafia. juga pernah melakukan reformasi bisnis TNI gitu ya. Nah, Mas Dirman, dari berbagai rangkaian tugas-tugas Anda lakukan itu, apa yang kira-kira bisa menjadi benang merah untuk kita diskusikan? Problem apa sih yang dihadapi dalam reformasi institusi kita itu? Apa yang jamak muncul? Saya pernah ditanya oleh satu forum begini, ini lu maunya apa sih? Pernah di BRR, di Pertamina, di SDM, apa gitu. Tapi benang merahnya satu itu manajemen kan sebetulnya. Manajemen ya. Nah, yang kedua reform atau transformasi, yaitu memperbaiki keadaan lah gitu. Nah, saya punya pandangan bahwa negara yang berkembang seperti kita ini memang ruang perbaikannya begitu besar. Begitu besar. Perbaikan bisa menyangkut struktur, bisa orangnya, bisa nilai-nilainya, bisa tujuannya, bisa rumusan teknologi dan sebagainya gitu. Itu yang dikerjakan di berbagai tempat yang tadi. Nah, dari berbagai masalah yang pernah saya hadapi itu sebetulnya yang paling cepat menyelesaikannya adalah ketika kita punya pemimpin yang benar tuh. Oke, itu amat menentukan. Betul, karena kan katanya reform itu ada 3 aspek lah rata-rata. In general, satu people, yang kedua structure, yang ketiga adalah culture gitu. Ngerubah culture perlu waktu panjang, ngerubah struktur bisa di outsource, panggil konsultan gitu. Tapi ngerubah people itu, begitu ketemu pemimpin yang benar, itu bisa menggerakkan 2 yang lain gitu. Dan itu kita lihat, misalnya saya sering beri contoh. Prof ingat Pak Cacu Sudaryanto almarhum, adalah tokoh yang merubah Telkom. Dan beliau datang dari banking, dari teknologi, dari IBM kalau nggak salah. Tapi masuk sebagai orang luar kan. Begitu Pak Kuntoro tuh menata Timah bersama Pak Eri gitu. Pak Kuntoro juga menata Aceh gitu. Jadi atau ada orang seperti Jonan masuk ke kereta api gitu. Ini orang-orang yang sebetulnya bukan backgroundnya di sana, tapi karena leadershipnya baik, maka dengan cepat memberi warna yang baru. Dan itu pula yang kita harapkan di berbagai tempat, termasuk ketika kita bersemangat untuk setiap kali pemilu menyodorkan pemimpin-pemimpin yang benar gitu. Itu yang mau kita lakukan. Jadi kuncinya adalah menurut saya perbaikan ada di leadership. Itu yang saya yakini, dan karena itu akan baik kalau kita terus memproduksi sebanyak mungkin pemimpin di berbagai bidang itu. Kalau lihat konteks misalnya perbaikan itu di leadershipnya, Mas Dirman misalnya melihat Mahkamah Konstitusi di era Jimli, Mahfud dan sekarang seperti apa dari sisi pemimpinnya ya? Pemerintahan apa yang bisa Anda lihat? Nah, KPK misalnya apa bisa MK di tangan Prof Mahfud kan berbeda dengan di tangan yang terakhir. That's my point. Ya, kalau itu. KPK di tangan Pak Ruki, Pak Eri berbeda dengan belakangan sekarang gitu. Atau yang menjadikan itu Timah kan sekarang. Timah itu dulu di tangan Pak Kuntoro, yang tadinya benar-benar rusak berantakan, dinaikkan oleh Pak Eri di bawah GoPublic. Jadilah perusahaan Timah terbaik di dunia pada waktu itu. Reformasi muncul, daerah menguat, muncul segala, sampai sekarang makin hari makin repot. Jadi sebetulnya kalau kita bisa fokus pada menempatkan pemimpin terbaik, itu akan lebih punya efek panjang. Dalam hal ini kalau soal BUMN, saya mengapresiasi leadershipnya Pak Sofyan Jalil, Prof. Karena beliau itu menempatkan orang di kereta api, di bank, di berbagai industri, dan orang-orang itu muncul sebagai pemimpin nasional belakangan. Ada Pak Jonan, Pak Agus Marto, segala macamnya. Itu karena Pak Sofyan itu mencari the best leader, dia tidak micromanaging, tapi kemudian memberikan proteksi politik. Jadi kalau digangguin oleh DPR itu beliau yang maju tuh. Itu perlu ya? Itu yang diperlukan. Ya. Nah, itulah tempat bagaimana kita bisa meng-grooming para pemimpin untuk tugas-tugas yang lebih besar. Menarik. Pengalaman Mahfud gimana, Pak? Problem kita sekarang itu lebih banyak atau sangat banyak political trade-off. Dulu ini membantu apa kepada politik saya, gitu lah. Yang tadi kepala sekolah jadi kepala dinas. Iya, dari sekolah kepala dinas dan macam-macam. Ada kemudian ada saudara saya ini belum kerja, dimasukkan di kantornya. Ada anak saya diletakkan di situ dan sebagainya. Itu kan kita lihat itu. Nah, oleh sebab itu kalau memperbaiki ya secara objektif pemimpin itu yang baik. Sulit kan mencari begitu ya.
Ya mestinya cara yang punya kewenangan menempatkan seorang pemimpin di berbagai level tuh memilih yang baik, yang benar, punya track record dan ngerti di situ. Saya mau agak fokus moralitas ya, terutama moralitas dan integritas yang bersangkutan. Agak fokus masuk ke reformasi di institusi penegak hukum, Pak. Kemarin Pak Mahfud beberapa hari lalu diundang oleh KPK, Mas Dirman. Rapat evaluasi rapat pimpinan KPK ya. Pak Mahfud sharing apa di situ? Tukar pikiran. Saya lihat ada sampai ada usulan untuk melakukan repositioning apa segala macam. Gimana, saya memang minta waktu itu diminta bicara tentang positioning. Positioning KPK untuk menuju KPK lebih baik lah gitu. Saya bilang saya ubah sedikit. Bukan positioning, repositioning aja. Repositioning. Karena yang dulu itu udah bagus kan itu Pak Dirman, dulu bagus. Yang sekarang nih kocar-kacir. Coba kembali ke ide-ide KPK. Pak sekarang ini kocar-kacir? Iya kan ada akhir-akhir ini kan. Iya. Dan mereka menyadari semua, mereka sadar betul bahwa Pak, mereka ke laut aja lo kita orang di tahu itu. Orang sudah banyak menyorot gitu. Mereka sadar, tapi mereka sama dengan pikiran saya karena secara struktural mereka ini sekarang tidak seperti dulu. Kami kan tidak bisa Pak seperti dulu gitu. Undang-undangnya begitu. Nah itu urusan kita yang di luar saya bilang. Urusan Anda sekarang secara internal, penegakan integritas secara internal, integritas dan independensi secara substansial bukan struktural. Anda bisa lakukan nih. Ada 5 hal saya bisa lakukan. Nah yang urusan undang-undang perubahan struktur itu perjuangan politik di luar. Tapi Anda jangan menunggu itu. Oleh sebab itu, waktu itu saya usul, kalau repositioning itu kembali ke ide awal berdirinya KPK. Satu, bahwa pada waktu itu institusi penegak hukum itu tidak efektif, tidak optimal, tidak efisien. Itu punya undang-undang yang sekarang ada. Maka dibentuk KPK. Maka KPK dulu sangat hebat. Sampai 1 dekade, 1,5 dekade kan hebat tuh. KPK ditakuti semua orang. Nah sekarang siapa yang takut KPK? Kembali ke era itu, saya bilang. Caranya apa? Kalau saya gampang aja. Kembali ke undang-undang yang sebelumnya. Ke 30, Undang-Undang 30 tahun 2002. Kalau memperbaiki mulai dari situ KPK. Balik tapi itu bukan tugas itu tidak bisa dilakukan oleh KPK yang sekarang. Itu dilakukan oleh para politisi. Kita, pejuang yang dari luar ini akan kembali ke itu. Kembali ke substansi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Gitu. Karena sampai sekarang juga penegakan hukum di luar KPK juga belum efektif, belum efisien juga, masih sudah ada peningkatan tapi masih belum menurut saya, sehingga KPK harus digairahkan kembali seperti dulu. Mas Dirman dulu hampir punya kesempatan Pak. Kalau pakai teori tadi mengubah dari sisi leadernya, beliau ini kan pernah menjadi capim KPK, calon pimpinan KPK, tapi kemudian gagal, meskipun udah sampai di ujung ya. Ini soal pilihan yang tidak tepat. Tahap 3. Apa yang ini Anda raih di sana, ubah di sana kalau dari perspektif reform tadi sehingga Mas Dirman ingin masuk ketika itu? Pertama gini, kalau mau disederhanakan, PR terbesar kita tuh sekarang adalah penegakan hukum. Pasti beliau nggak menolak lah. Dari mulai pembuatan hukum itu artinya ada di DPR sampai pada enforcement-nya kan, itu artinya ada di polisi, ada kejaksaan, ada di KPK. Nah, kan tidak mungkin saya melamar jadi Kapolri kan. Dan yang terbuka jadi pimpinan KPK. Jadi kita dengan harapan tadi, karena kekuasaan berganti dan Pak Prabowo itu pidatonya luar biasa mau berantas korupsi, siapa tahu membutuhkan orang-orang yang memang punya punya interest, punya passion di bidang itu. Dan kami melamar rame-rame itu. Ada Mas Yanwar Nugroho, Budiman Tanurjo, saja orang-orang baik semua. Orang-orang yang kira-kira memang juga. Ada Sugeng Purnomo, Mas Sugeng segala macam. Dan kami bilang gini kira-kira, udah kita masuk rame-rame, kalau di antara kita masuk 20 besar, alhamdulillah. 10 besar alhamdulillah. Kalau ada kesepakatan begitu di antara itu ya. Dan kalau siapapun yang masuk kita saling dukung. Tapi rupanya di antara teman-teman yang nggak ada satu pun yang masuk kita. Udah ketahuan circle-nya. Pinggir aja kamu. Itu artinya emang ya belum waktunya saja. Nah, harapan kita juga sama. Siapa tahu dari sisi KPK kita bisa dorong, bahkan kita kembalikan pada yang tadi Pak Mahfud desain awal. Dan sebetulnya langkah itu bisa sangat sederhana. Presiden mengeluarkan perpu, kembalikan pada undang-undang lama, itu akan membuat kekuatan akan balik kembali dan rasanya confident teman-teman KPK juga akan muncul. Dan sekarang Prabowo dalam posisi yang sangat powerful untuk melakukan itu. DPR
Partai-partai Hampir tidak semua akan berani partai kan menolak. di belakang Tidak akan beliau. berani menolak kalau Prabowo. Nggak usahlah Perpu. Ini Anda bisa kan bikin undang-undang 3 hari seminggu. Yang ini kembali ke sana. Iya. Bisa di DPR, nggak usah pakai Perpu, dibahas di DPR. Ada banyak undang-undang. Situasi Pak Prabowo sekarang bisa melakukan Semua itu. bisa dilakukan dengan posisi Iya, Pak Prabowo sekarang ya. Kalau mau ya gitu. Lanjut lagi sedikit tentang reformasi penegakan hukum. Sampingnya Mas Dirman ini baru dilantik sebagai anggota tim reformasi, percepatan reformasi Polri. Pak Mahfud bicara dikit Pak, apa yang sedang lagi disiapkan sekarang oleh tim itu setelah kemarin sudah mulai rapat perdana? Nanti Mas Dirman saya akan minta masukan juga. Sekarang yang sudah kita kerjakan ya, kami sudah rapat pertama, yang kedua kita sekarang mengundang partisipasi publik ya untuk datang memberi tahu dan memberi masukan kepada komite ini. Kita ngundang orang atau kita mendatangi orang untuk minta masukan agar masyarakat tahu bahwa kita ini bersungguh-sungguh. Memang saya menangkap ada skeptisisme di publik. Ya. Gimana tuh tim Pak Mahfud, kemudian di situ banyak pejabat Polri-nya, banyak 5 jenderal polisi, Pak. Ya, apa bisa gitu? Ya begini, saya katakan waktu saya diangkat itu tidak diberitahu siapa temannya. Pokoknya diminta kesediaan aja. Ya, gitu. Jadi begini, saya ketika diminta gitu, Pak Mahfud bersedia enggak membantu? Oh, bersedia saya, karena itu salah satu masalah penting. Lalu saya tidak, ketika akan dilantik, dipanggil gitu, saya tidak tahu siapa teman-temannya. Lalu ketemulah orang-orang ini semua. Ada jenderal polisi purnawirawan, macam-macam, dan jenderal polisi aktif. Nah, kemudian, saya kan tidak mungkin, lalu saya itu kan wewenang presiden ya untuk mengangkat itu. Saya kan tidak boleh milih teman gitu. Ya sudah, saya sudah bersedia, sudah masuk, kan tidak mungkin saya mundur. Sama sekali tidak etis kan itu. Dan menurut saya masih ada hal-hal yang bisa diperjuangkan dalam situasi seperti itu. Oleh sebab itu ya kita dengar dari masyarakat, dan saya kok dengan mereka ini. Saya melihat, menangkap ada keinginan untuk berubah, ada keinginan untuk memperbaiki. Dalam rapat pertama itu mereka mengatakan, loh Pak, kami ini berjuang loh, berdarah-darah dulu membangun Polri ini menjadi institusi sipil bersama masyarakat sipil sampai masuk konstitusi sampai apa, kami berdarah-darah. Jadi kami ingin baik, mari kita perbaiki bersama. Ya saya bilang, ya kita kan tidak datang untuk menginterogasi polisi kan, seperti saya dan sebagainya. Ya kita ingin bekerja bersama. Kalau untuk kebaikan, kenapa? Nah nanti lihat saja hasilnya. Itu satu. Yang kedua, kita juga ini dalam 2-3 minggu ke depan ini akan kita datang ke masyarakat, menunggu informasi dan usul-usul dari masyarakat. Tapi jangan hanya mencela. Beri dong solusinya apa. Kalau yang Anda katakan bahwa polisi suka gini kan udah tahu semua kita. Polisinya juga tahu, kita tahu. Tapi mau diapakan nih? Situasi kok selalu berhenti di sini. Nah, itu solusi Anda apa gitu. Nah itu Mas, jadi ya kalau saya sih kan dalilnya kalau you nggak bisa semuanya ya jangan tinggalkan semuanya. Kan gitu kan. Itu prinsipnya ya. La yudroku Mala yudroku kulluhu la yutrokulu. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan seluruhnya, kamu bisa apa? Selesaikan aja situ. Apa yang bisa kamu lakukan untuk itu, kan itu aja dalilnya. Tidak lalu saya meninggalkan gelanggang gitu, saya sudah menyatakan bersedia gitu. Tapi juga kita membentuk tim kerja. Di belakang ini membentuk kelompok kerja yang insya Allah orang-orang baik lah. Oh, akan ada kelompok kerja yang membantu. Ada kelompok kerja. Saya dari Pak Mahfud, saya ke Mas Dirman. Dari penjelasan Mahfud ada 2 yang mau saya tanyakan. Satu, Anda termasuk yang punya perasaan skeptis juga dengan melihat komposisi tim itu. Yang kedua, usulan Anda apa? Seperti tadi, sebagai orang yang mencermati, yang punya pengalaman di reform dan segala macam, apa kira-kira yang Mas Dirman lihat yang bisa dilakukan oleh tim Pak Mahfud dan teman-teman ini? Ketika Pak Mahfud menyuarakan bahwa beliau diminta bergabung oleh Presiden, kami semua senang lah, karena ada unsur yang bisa kita percaya, kita taruh harapan. Saya ingat Bung Hatta pulang sekolah dari Belanda, kemudian ditawari menjadi penasihat pemerintah Jepang. Waktu itu kira-kira dalam transisi lah, mau menuju kemerdekaan atau tidak gitu. Beliau menerima itu, walaupun ada dalam lingkungan kolonial kan? Iya, kolonial ya. Tapi syaratnya minta kantor terpisah dari kantor terpisah dan beliau diberikan. Dan akhirnya memang
ada proses menjembatani antara kekuatan-kekuatan yang disebut non kooperatif sama yang kooperatif. Gitu. Jadi saya membayangkan Prof. Mahfud ini akan jadi jembatan juga antara orang-orang yang di luar pemerintahan yang bersuara keras itu dengan teman-teman di dalam. Apakah saya skeptis atau optimis? Saya tidak keduanya, tapi saya ingin menyatakan satu fakta bahwa seluruh perubahan fundamental itu biasanya dipimpin oleh dua kelompok manusia. 70% namanya outsider, 30% namanya extraordinary insider. Jadi orang dalam insider yang punya kapasitas, punya pemikiran, punya integritas berbeda dari kebanyakan yang di dalam gitu. Selalu ada itu ya? Selalu ada gitu. Lihat aja Cacuk tadi cerita Telkom kan. Kuntoro bukan orang Timah masuk ke Timah, Jonan bukan orang kereta masuk ke kereta. Begitupun di kantor-kantor di wilayah kan, gubernur, wali kota, bupati yang biasanya reform tuh bukan orang dalam tapi kebanyakan orang luar atau mantan sekda yang punya pikiran-pikiran baik lah kayak gitu-gitu. Nah, bagaimana dengan tim ini? Menurut saya kita tidak boleh a priori. Jadi beri kesempatan beliau-beliau untuk bekerja. Tentu kami juga dari luar akan terus memberikan masukan lewat berbagai jalur gitu ya. Jadi sekecil apapun lubang perubahan perbaikan itu harus kita gunakan lah. Yang kedua mengenai apa yang sebaiknya dilakukan, saya kira yang disampaikan Prof. Mahfud tadi sangat baik bahwa sebaiknya ada tim kerja karena tidak mungkin para tokoh-tokoh ini orang besar orang sibuk ini bisa menyelesaikan kerja detail, riset, nyusun paper segala macam gitu. Nah yang kedua kalau harus diidentifikasi apa yang mesti didukung, nomor satu memang kekuasaannya terlalu besar kan. Misalnya gini lah, dalam urusan narkoba kan sudah ada BNN, mengapa tidak diberikan pada Badan Narkotika? Dalam urusan terorisme sudah ada Badan Penanggulangan Terorisme, mengapa tidak diserahkan ke sana? Dalam urusan korupsi ada kejaksaan, ada KPK. Gitu. Jadi barangkali fokus pada community policing gitu. Dan dengan itu mungkin strukturnya perlu dirubah, tidak lagi menjadi tersentralisir di pusat. Sekarang ini orang begitu jadi Kapolres, itu kesibukannya bukan ngurusi warga, Pak, tapi bersiap untuk pindah ke Polres yang lebih besar, lebih tinggi tingkatnya, atau terus muter. Jadi tidak ada attachment yang cukup baik antara polisi dengan masyarakat. Sekitar, gitu. Kalau dia pengayom masyarakat, padahal pelayan masyarakat, to protect, to serve kan, to serve, melayani dan melindungi masyarakat. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan oleh tim. Nah yang ketiga, barangkali atribut-atribut kemiliteran itu diganti saja. Jangan pakai sepatu Lars. Jangan pakai tanda-tanda pangkat aksesoris itu sangat berpengaruh pada psikologi kan berjalan sama masyarakat. Berjalan dengan masyarakat. Tapi polisi pakai pakaian sipil, perwiranya pakai dasi, pakai jas barangkali ya, atau pakai pakaian sipil, sehingga betul-betul tidak ada jarak antara masyarakat dengan polisi yang melindungi gitu. Dan itu akan merubah kultur menurut saya. Nah yang terakhir saya ingin nitip juga di forum ini. Saya kira waktunya Akademi Kepolisian itu di reform besar-besaran gitu. Akademi Kepolisian. Akpol. Rekrutmen polisi ini perlu ada reformasi besar. Tanyalah kepada semua orang. Bagaimana cara menjadi bintara, bagaimana cara menjadi perwira, apalagi gitu. Itu di samping soal uang, diakui oleh salah satu anggota tim pada waktu di satu forum. Ya memang begitu adanya, Pak Tito kalau nggak salah. Yang mantan dubes Myanmar itu. Pak Ito Sumardi, mantan Wakapolri atau Kabar Eskrim ya? Kabar Eskrim. Dulu Kabar itu Eskrim. mengatakan begitu. Jadi kalau tidak dilakukan terobosan dalam urusan rekrutmen dan pendidikan, kita akan terus memproduksi polisi-polisi yang sudah punya pola pikir seperti yang dulu. Nah, di situ barangkali perlu dilakukan. Ada sama Mas kesan menarik sekali Pak Mahfud, usulan-usulan. Iya. Dan itu dicatat. Itu juga dicatat oleh Polri sendiri sudah dikemukakan. Ini Pak, kami tahu kelemahan-kelemahan kami yang disorot masyarakat. Bahkan mereka juga yang menyodorkan angka. Kapolsek kami ini di seluruh Indonesia 67% itu tidak cakap. 67%. Polisi sendiri yang menemukan. Artinya ini harus ditata juga. Dan kita sering dengar juga ya kalau polisi itu sekolah itu kan mahal sekali biayanya. Dan
Dan ada tim yang membuatkan paper siapa yang lulus terbaik, siapa yang tidak itu rahasia di antara mereka aja. Begitu. Dan mereka yang bercerita, Pak gampang itu nyewa dokter yang dari luar negeri itu suruh buat. Itu semua sekarang dibuka Pak itu. Gitu. Cerita-cerita dibuka cerita sekarang. Di antara bukan di forum kemarin. Okay. Saya selama jadi Menko Polhukam itu kan cerita itu banyak dari mereka sendiri kan. Jadi lulus terbaik tuh bisa diatur juga dengan uang dan sebagainya. Nah itu juga rekrutmen tuh nanti kita rekomendasikan untuk diatur ulang agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Gitu. Mudah-mudahan Pak. Sekarang kita lanjut ke pendidikan. Mas Dirman ini Pak Mahfud kan kita melihat bahwa di era-era sekarang ini dia muncul karena sekolah dan segala macam gitu ya. Pak Mahfud juga seperti itu. Sama. Lalu kita kaget setelah Pilpres, beliau balik lagi ke kampus. Beliau ke kampungnya dan mendirikan universitas sekaligus menjadi rektor. Beliau dia rektor sekarang, Pak. Jadi rektor. Iya, rektor Universitas Harkat Negeri ya, Mas Dirman ya. Diceritakan dikit, Mas. Gimana? Ya, sebenarnya saya itu kan tidak pernah lepas dari pendidikan ya. Dari tahun 90 ketika saya lulus akuntan, saya minta pindah dari BPKP ke STAN. Ya. Dengan maksud setelah pulang sekolah tadi dapat beasiswa, pengen menjadi dosen. Ada dua alasan lah. Satu memang senang mengajar. Yang kedua sebenarnya alasan ekonomi. Kalau saya tetap di instansi pemerintah waktu itu gajinya kan kecil. Adik saya banyak kan, mesti diurus segala macam. Jadi saya pasti nggak akan cukup lah. Dan saya kepengen hidup baik-baik saja lah. Jadi saya memilih ke kampus dengan maksud pagi hari sampai siang ngajar kira-kira. Sore kan bisa ngompreng, Prof. Bisa moonlighting, bisa konsultan segala macam. Sederhana itu. Tapi memang akhirnya saya nggak pernah lepas dari mengajar dari tahun 94 terus saja. Waktu saya di AI, waktu saya di Pertamina, bahkan waktu saya di BR itu masih mengajar. Saya berhenti ngajar ketika saya menteri saja karena nggak sempat lagi. Tapi setelah selesai tugas menteri kembali lagi mengajar. Bahkan ketika itu kan kira-kira ini sudah selesai nih hidup, jadi harus fokus pada pendidikan. Saya terima ngajar di Pertamina University, saya terima ngajar di berbagai kampus lah gitu. Berbagai kampus ya. Jadi masuk politik itu kira-kira ya episode 5 tahunan lah. Sesudah selesai menang atau kalah kembali ke urusan pendidikan. Nah, kebetulan dari tahun 2018 tuh ketika saya selesai nyagup di Jateng, teman-teman di sana bilang, Mas mau bikin sesuatu di kampung lah, jangan keliling-keliling terus gitu. Mulai bantu satu Poltek di Tegal namanya Poltek Harapan Bersama. Terus jadi awalnya Poltek. Tadinya Poltek. Terus kita kembangin, terus kita carilah beberapa support. Akhirnya kita berkesimpulan kayaknya perlu nih satu universitas yang cukup baik gitu ya. Nanti bersama-sama dengan kampus-kampus lain di tempat itu kita pengen sinergi. Terus ketika duduk sama pengurus yayasan, ya rektor pertama Mas Dirman aja lah gitu. Ya udahlah saya terima amanah itu. Itu yang terjadi. Memang itu dunia aslinya di situ. Saya menikmati ya mengajar, ya mengurus penataan manajemen, kira-kira gitu Mas Rizal. Tapi tidak merasa kehilangan berada di hiruk-pikuk Jakarta, tiba-tiba harus jauh ke di Jawa Tengah, di Brebes, nggak merasa kehilangan itu? Mungkin kadang-kadang perlu juga ya untuk menarik diri dari hiruk-pikuk gitu ya. Sambil kan berkesempatan baca, mikir segala macam. Tapi kan juga nggak putus sama sekali kan, kadang-kadang sekali-kali dipanggil Prof kan, saya datang lagi. Jadi saya juga tetap ngurus Palang Merah kan, jadi membantu Pak JK keliling ke berbagai provinsi karena urusan saya dengan bidang organisasi. Gitu. Pak Mahfud juga kan Pak, melihat Mas Dirman seperti ini ternyata juga sampai sekarang juga Pak Mahfud masih ngajar kan? Jadi masih balik. Gini, saya dulu tuh cita-cita saya yang tertinggi kan jadi profesor ya. Jadi saya terus bekerja, begitu lulus saya jadi dosen dan tidak berpikir masuk ke politik. Oleh sebab itu saya ketika saya kemudian menjadi menteri, saya minta izin ke Gus Dur, saya ini dosen. Saya ini mau tetap mengajar sambil jadi menteri. Oleh sebab itu selama saya berkarir jadi menteri, DPR, MK dan sebagainya, saya tetap ngajar. Ngajar bukan ceramah dosen tamu apa gitu, ngajar pegang mata kuliah, membimbing, memberi nilai. Selama saya menjabat sampai dengan musim Covid tahun 2002,
saya terus nggak bisa lagi, pekerjaan banyak sebagai Menko dan COVID pula, urusannya menjadi banyak sekali, saya mengurangi. Nah, itu memang saya nggak pernah berhenti, sampai sekarang balik lagi. Saya mengajar meskipun sudah tinggal ke S3 aja ya, tidak sempat ke S1, S2 masuk kelas. Kalau S3 kan manggil orang aja. Saya sekarang datang, kamu datang, ayo gitu bimbingan. Nah itu Mas, karena saya melihat pendidikan itu sangat penting. Dan karena pendidikan juga kita bisa sangat maju sekarang. Coba bayangkan dulu, kita cuma punya berapa sarjana ketika kita merdeka kan. Sekarang udah lulusan perguruan tinggi itu kira-kira 19 juta sekarang rakyat Indonesia S2, S3. Dulu saya tidak bayangkan bisa sekolah sampai ke Amerika dan sebagainya ya. Waktu kita kecil kan tidak bayangkan. Bisa masuk SD, masuk SMP aja di tahun-tahun itu. Masuk SMP lah, SMA gitu, udah tinggi tuh SMA. Oleh sebab itu dulu ketika saya masuk SMA ke Jogja, itu wah bangga sekali meskipun ya sengsara itu. Saya dulu Pak Dirman ketika di Jogja itu, kosnya itu satu kamar kecil gitu, 4 meter kira-kira, isinya 4 orang. Bayangkan, kalau belajar itu saya ke kuburan Cina. tidak bisa di kamar. Lampu nggak ada kan, pakai lampu teplok itu di tahun 74. Menikmati keindahan di kuburan Cina gitu, yang lebih terang, lebih rapi. Lebih rapi. Jadi saya kalau sore ke sana sampai tengah malam gitu di kuburan, itu ada listriknya, bersih gitu. Nah, baru tengah malam pulang gitu, pagi sekolah gitu. Terus sekarang ini alhamdulillah anak-anak tuh mau keluar negeri gampang, beasiswa dari negara banyak, iya toh. Hal-hal yang dulu enggak pernah kita bayangkan. Terbayangkan sama sekali. Itulah nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan itu lalu membuka kesempatan pendidikan. Oleh sebab itu ya jangan dikhianati kemerdekaan ini dengan cara korupsi. Harus dibagi rata lah kenikmatan yang diberikan oleh Bapak Tuhan. nyinggung soal korupsi, saya mau masuk sekarang nih sebagai dua-duanya tokoh pendidik nih, ya. Mas Dirman sekarang malah jadi rektor. Pengen lihat Mas, seberapa relevan antara pendidikan dengan output yang dihasilkan ketika kita melihat Anda berdua tahu jeroan pemerintahan kayak apa, karakter di swasta kayak apa, bagaimana leadership yang kemudian sekarang misalnya nilai-nilai yang tadi Pak Mahfud sampaikan makin luntur Pak, ya, makin luntur nilai-nilai itu. Gimana menjelaskan itu? Ya, bagaimana kampus memproduksi, menghasilkan output, tapi lalu hasilnya dengan karakter seperti sekarang. Gimana, Mas Dirman? Ya, saya pernah lihat satu foto ya. Itu rupanya peristiwa di Rengas Dengklok tuh. Ada Bung Karno, Bung Hatta, ada beberapa tokoh lah. Yang 16 Agustus. Iya, betul. Itu yang berkumpul di situ kira-kira kan mereka tentu aktivis pergerakan. Kan? Tapi juga mereka politisi kan seperti belakangan. Mereka juga pengajar. Mereka juga inspirator, penulis yang baik, orator yang baik. Jadi semua urusan negara itu jadi satu tuh, kebaikan isinya gitu. Sekarang ini kan antara politik di satu kolam sama kebaikan di kolam yang lain. Jadi itu satu fenomena yang menurut saya itu PR kita lah. Nah sekarang begini, sebetulnya ini nanti boleh mendengar wisdomnya dari Prof. Mahfud. Dulu ketika Orde Baru ya, birokrat kita kan tidak hebat-hebat amat, Prof. Ya, tamatan SMA rata-rata. Yang sarjana ketahuan, biasanya kepala seksi, kepala bidang gitu. Yang master sangat sedikit, yang doktor jarang sekali. Tapi sekarang ini kalau rapat di eselon 1, mungkin hampir semuanya dokter. Eselon 2 banyak sekali. Begitu mudahnya kita dapatkan. Artinya pendidikan kita itu sebenarnya sangat meningkat. Tapi yang berbeda adalah dulu pemimpin politiknya itu proper gitu. Saya tidak mengatakan malaikat lah. Tidak ada menteri yang bukan teknokrat di bidang masing-masing lah. Orang kesehatan, orang pendidikan, orang industri segala macam. Jadi birokrasinya itu seperti gerbong yang dibawa ke dalam arah yang baik gitu. Sekarang ini tadi birokratnya luar biasa, tapi dengan segala maaf gitu ya, tidak selalu ketemu political leaders yang proper. Be it itu di level kabinet, apakah itu gubernur, apakah itu bupati. Jadi sebetulnya investasi kita itu sedang ada mismatch antara perbaikan pendidikan dari para pelaksana gitu, para birokrat, teknokrat itu dengan lokomotifnya gitu. Apakah itu akibat dari pendidikan? Mungkin saja gitu, mungkin saja karena
kita terlalu fokus pada technical aspek, tapi aspek-aspek soft skill seperti leadership, budi pekerti, etik, nilai itu tidak menjadi hal yang serius dibangun gitu. Kalau kebetulan ketemu tokoh-tokoh seperti Prof. Mahfud, mungkin ketemu ya, ada satu interaksi yang mewarnai. Nah, tapi kan itu tidak merupakan hasil dari sistem. Jadi mungkin kita perlu berpikir keras bagaimana memasukkan unsur-unsur soft skill, budi pekerti itu dalam mainstream pendidikan kita. Dan ini sekalian promosi ke universitas. Di kampus kami insya Allah akan dilakukan seperti itu. Jadi mahasiswa pada awal-awal kuliah itu akan diwarnai dengan aspek-aspek begitu sebelum masuk ke dalam penguatan karakter dan segala macam itu. Kira-kira gitu. Oh, oke. Pak Mahfud apa Pak? Saya kira Pak Mahfud juga gelisah gitu melihat outputnya seperti ini. Iya. Apa yang mesti kira-kira dilakukan ya untuk itu ya? Iya. Saya lengkapi fakta dulu. Coba betapa sekarang ini ya produk pendidikan. Produk politik dulu. Produk politik. Anda tahu misalnya di daerah-daerah itu tiba-tiba kepala SD menjadi kepala dinas PUPR. Hanya karena menjadi tim sukses. Jadi enggak punya keahlian di situ dia. Menciptakan korupsi-korupsi yang mungkin mulanya tidak disengaja karena dia tidak tahu, lalu membayar orang, lalu diperas, lalu apa, jadilah korupsi-korupsi itu. Nah saya kira ya jadi saling pengaruh berarti itu perkembangan politik kita sekarang. Banyak juga yang kita melihat minta maaf pejabat-pejabat ini dulu latar belakangnya apa, kok tiba-tiba ngurus kementerian ini dan itu dan sebagainya. Alasannya ini menteri itu kan hanya keputusan politik katanya, tidak harus ahli, menteri itu hanya kebijakan. Tidak benar juga. Menurut saya harus punya keahlian di bidangnya. Kalau menteri ini harusnya lulusan ini, punya pengalaman ini. Dan sekarang nampaknya banyak yang asal pasang tuh. Saya ingin tambah sedikit. Jadi pendidikan itu ada maknanya kalau nanti berujung pada praktek meritokrasi. Meritokrasi. Di sana ada value, di sana ada karakter, di sana ada skill, ada attitude segala macam. Yang hilang sekarang adalah meritokrasi itu kan. Sehingga orang-orang seperti tidak punya keyakinan bahwa if you do it right, sekolah dengan baik, sampai ujung itu akan mendapatkan penghargaan yang terbaik. Ada reward yang kamu dapatkan. Kenapa? Karena praktek politik kita tuh memotong-motong itu. Jadi tidak tiba-tiba seorang muncul jadi pejabat tertentu gitu. Tiba-tiba muncul di posisi yang paling tinggi segala macam. Jadi itu yang mungkin harus kita perjuangkan untuk dikembalikan. Kapan nyampainya? Ya tergantung kita semua. Kalau interaksi proses ini melemah, seruan-seruan kebaikan yang melemah ya emang bakal nyampainya lama. Tapi kita mesti sampai ke sana, tidak mungkin tidak mengembalikan meritokrasi sebagai buah dari proses pendidikan yang makin baik ini. Pak, ini yang terakhir nih, panggilan hati. Ini mudah-mudahan 1-2 pertanyaan. Saya udah diingatkan, udah over katanya durasinya. Nanti editornya akan Iya, dia akan pusing nanti editnya. Karena saya mau berangkat. Pak Mahfud juga mau berangkat. 1-2 pertanyaan tentang posisi Anda berdua yang sampai sekarang nggak kehabisan energi untuk melihat apa yang terjadi lalu meluruskan yang bengkok. Kalau perlu berteriak deh untuk mengingatkan dan kadang-kadang ambil risiko untuk dikatakan bahwa ini bukan pendukung pemerintah dan segala macam. Kenapa Pak Mahfud? Kenapa itu masih Anda tunjukkan dan Mas Dirman juga nanti? Kenapa? Itu kayak disebut sebagai panggilan hati. Iya, panggilan hati dan kadang-kala tidak bisa menghindar juga ya. Kita ini sudah mau istirahat, ada aktivis yang manggil, ada rakyat yang minta tolong, ada yang minta ini, minta itu kan. Akhirnya ndak ini juga mau dulu tuh saya berpikir gini lah. Saya nanti umur 65 kan profesor tuh pensiunnya waktu itu kan 65 saya istirahat lah di rumah gitu. Sama cucu gitu ya. Iya, sekarang saya sudah umur 68. Masih ndak bisa berhenti juga gitu. Ya sudah, ini panggilan hati juga demi masyarakat dan juga saya sendiri merasa harus terus berbuat lah. Oleh sebab itu sampai sekarang ya oke lah, selama masih bisa berbuat ya berbuat gitu. Membuka ruang sahabat terus terang itu bagian dari panggilan hati berarti Pak ya? Iya, panggilan hati. Mas Dirman? Saya kira sama ya, dan tadi campuran antara rasa bersyukur, rasa pengen membayar balik. Iya. Tapi juga tadi kan otot kita terlatih untuk seperti ini kan. Jadi nggak bisa berhenti. Tapi yang lebih penting barangkali gini lah. Dulu kan 3%
manusia Indonesia yang terdidik pada waktu kemerdekaan. Itu pun bisa merubah keadaan begitu rupa gitu ya. Ketika itu. Iya. Dan pada waktu itu kira-kira delta antara yang ingin dicapai kemerdekaan sama keadaan itu jauh sekali. Jauh sekali ya. Sekarang ini kan sebetulnya pendek saja. Kita hanya butuh pemerintahan yang baik, penegakan hukum, konsistensi policy, supaya ekonominya baik, itu aja. Dan sesuatu yang realistis untuk dicapai sebenarnya. Dan yang kita suarakan juga bukan hal yang sulit-sulit. Iya. Jadi kalau tadi dikatakan nanti ya nggak takut dikatakan nanti, enggak juga. Kita juga berteman sama banyak orang pemerintah. Yang kita mau bela kan negara ya. Mungkin sekali-kali karena di pemerintahan ada hal yang bengkok perlu diluruskan ya kita sampaikan. Jadi kita melakukannya dengan dingin saja, tidak ada kebencian, tidak ada emosi yang sekali-kali memang perlu berteriak keras. Tapi kalau teriak keras terus juga lama-lama nggak didengar juga. Tidak didengar, malah dianggap berlebihan. Terakhir nih, sebagai sahabat Mas Dirman, apa yang menurut Mas Dirman sesuatu yang punya persamaan dengan Pak Mahfud yang harus terus Anda jaga gitu ya? Dan apa kira-kira yang menurut Anda sampai saat ini belum bersepakat dengan Pak Mahfud? Tentu ada hal-hal itu. Nah, Pak Mahfud saya kira ingin mendengarkan itu sebagai sahabat. Ya. Kalau soal nilai semangat, insya Allah nggak ada. Insya Allah Dan itu yang menyatukan terus-menerus kita berinteraksi. Kalau yang saya tidak sependapat tuh, saya nggak sependapat. Kemarin Pak Mahfud tidak jadi wapresnya Pak Jokowi. Gitu. Saya udah agak curiga Pak Mahfud larinya ke situ tuh. Tidak sependapat dengan kondisi. Kepinginnya saya itu beliau jadi wapres. Barangkali keadaan akan berbeda tuh kalau Mahfud. Tidak sependapat dengan pikiran publik untuk memilih wapres lain. Tapi gini. Perjalanan hidup manusia itu diatur oleh Tuhan. Sehingga ini yang terbaik kan diberikan oleh Tuhan, kan selalu kembali begitu ya kalau orang beragama. Dan kalau orang Jawa tuh bilang mistakung, semesta mendukung, semesta mengatur. Kira-kira alam itu berbicara, Pak Mahfud tuh lebih baik di sini, gitu kira-kira. Tuhan juga bicara, kamu di sini aja, ini masalahnya terlalu berat loh, kamu nggak bisa di situ gitu. Saya juga membayangkan dulu kalau saya jadi. Kalau situasinya kayak gini terus bisa apa? Gitu kan. Begitu ya. Lalu bersyukur begitu. Alhamdulillah Tuhan memberi saya posisi untuk berperan yang bisa saya perankan. Sehingga selalu bersyukuri Pak ya. Selalu bersyukur dan Allah tidak mengizinkan saya untuk masuk ke satu tempat yang amat sulit saya lakukan. Nah itu makanya saya selalu berdoa gini, Qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin. Waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allah, tempatkan saya ke tempat yang dengan baik agar saya bisa berbuat baik. Tapi kalau tidak, keluarkan saya, hindarkan saya dari tempat itu kalau saya tidak bisa berbuat baik dari sana. Itu aja doa saya, lalu bisa menerima apapun yang terjadi kepada saya seperti kata Mas Dirman. Setuju Mas Dirman? Boleh. Jadi kalau tadi pakai filosofi politik adalah jalan melayani. Sebetulnya nggak jadi persoalan mau di dalam mau di luar karena di dalam kita bisa memainkan politik dengan P kecil kan, politik praktis. Di luar dengan P besar, politik kenegaraan seperti ini. Jadi rasanya bagi beliau tidak ada beda antara di dalam dan perilakunya sama, perjuangannya juga sama gitu. Mungkin kekuatan realnya yang berbeda. Dan saya kira dengan forum-forum begini tetap bisa mewarnai. Karena kalau yang menjadi pengurus negara itu baik-baik saja, sebenarnya membutuhkan orang-orang seperti beliau tuh. Pengurus negara ya, bukan menggunakan pemerintah, pengurus negara. Pengurus negara ya. Bung Hatta dulu gunakan istilah pengurus ya. Bung Hatta waktu itu Pak. Pengurus negara. Bukan pemerintah gitu. Oke. Ini terima kasih Mas Dirman, Pak Mahfud, kita udah sampai di ujung. Saya membayangkan editornya akan kesulitan memotong menjadi 1 jam karena banyak sekali inspirasi yang kita raih dari dalam. Sekali lagi terima kasih Mas Dirman, Pak Mahfud. Sampai ketemu pada forum-forum berikutnya. Terima kasih.